Ya pasti, dan kita nggak bisa samain antara satu orang dengan orang lain, betul ya? Karena standarnya pasti beda, bahkan anak yang lahir di waktu yang bersamaan, kembar pun pasti nggak sama yang disukai, apa diisi kepalanya, hobinya, passionnya kalau tadi bicara passion. Yang jelas bicara tentang passion, kita nggak perlu bandingkan diri dengan orang lain. Karena bicara passion itu adalah tentang internal, tentang kita mengenal diri kita sendiri. Mereka yang kenal dengan dirinya sendiri, itu akan jauh lebih mudah memetakan sebetulnya strength, kekuatan yang dia punya itu apa, dan ayo kita fokus di situ. Lebih cepat kita tahu, sekarang kan kuncinya adalah kecepatan. Hidup di industri 4.0 ini adalah tentang kecepatan. Bukan lagi yang besar mengalahkan yang kecil, tapi yang cepat mengalahkan yang lambat. Cepat kita tahu masalah, cepat kita mengenali diri, cepat kita mulai hadirkan solusi. Ketika solusinya nggak pas, kita coba cari alternatif lain, perbaiki. Cepat kita duluan mengeksekusi. Cepat kita tahu passion kita apa. Ketika passion kita ternyata belum bisa dihargai oleh orang lain, maka kita mulai mempelajari passion itu secara serius untuk dijadikan profesional. Ada orang yang nggak mau menjadikan passionnya sebagai dunia profesional karena nggak mau dapat tekanan. Namanya profesional, betul ya? Berarti dibayar. Ketika dibayar otomatis dapat tekanan, ada deadline. Mereka yang biasanya misalnya sukanya melukis atau menggambar atau punya kreativitas lain, nggak senang ketika mengerjakan sesuatu yang mereka sukai, punya punya kecenderungan terhadapnya, kemudian ditekan dengan deadline, nggak senang, makanya akhirnya dipisah antara yang disenangi dengan profesional, dan tidak ada masalah. Tapi ada satu teori bahwa ketika kita bisa menghabiskan waktu lebih panjang di sesuatu yang kita senangi dan kita dibayar atas itu, bukankah itu jauh lebih efektif? Kita ngerjain apa yang kita suka dan kita dibayar. Makanya konsep ikigai ini akhir-akhir ini menjadi hype banget di tengah anak muda. Mungkin saya minta waktu sekitar 3 sampai 5 menit untuk jelasin konsep ikigai. Saya yakin banget teman-teman udah tahu. Bahkan saat nonton video ini, saat kita sedang ketemu online ini, teman-teman juga bisa sambil klik di Google ikigai dari Jepang. Jelasin konsep bagaimana 4 variabel dalam hidup manusia itu bisa diseimbangkan dengan konsep ikigai. Pertama adalah passion. Passion ini adalah sesuatu yang kita sukai. Tadi kita sudah sempat membahas. Sesuatu yang kita bagus pada bidang itu. Misalnya ya mungkin fotografer, mungkin public speaking, mungkin masak, yang itu pasti beda-beda. Ketika kita bagus, itu hanya untuk diri sendiri saja, that is passion. When we try to Ketika kita mulai membuat ini menjadi sesuatu yang bisa dinikmati orang banyak, kita mulai menawarkan itu pada orang banyak, kita mulai test the water. Misalnya kita senangnya masak nih, terus masakan kita ya kita nikmati aja, senang masak, tapi buat diri sendiri, that is passion. Teman-teman tahu passion teman-teman apa? Kalau lagi kesel sama orang, pokoknya saya masak aja. Karena itu saya jadi ya udah happy lagi, senang lagi ngerjain segala sesuatunya. Tapi Kayak ketika gimana? kayak aku nyanyi ya di WC. Kayak Alia nyanyi di WC, jadi senang aja ngelakuinnya. Tapi ketika pengen itu menjadi sebuah profesi, sesuatu yang menurut kita bagus terhadapnya, maka kita perlu lempar itu ke publik. Coba cek, apakah orang seneng gak sih dengan masakan kita? Orang seneng gak sih kalau kita senengnya nulis? Passion kita adalah nulis. Orang seneng gak sih baca tulisan kita? Orang tuh seneng gak sih dengan apa misalnya? Video yang kita edit, orang tuh seneng gak sih dengan teman-teman punya passion apa nyanyi, dengan dengar kita nyanyi, jangan-jangan kita seneng nyanyi nih, tapi orang lain bilang bahwa ya suara suara kita bikin telinga mereka sakit misalnya, itu kan berarti kita sebetulnya nggak bagus dalam hal itu, tapi kita menyukai itu. Gitu ya. Dan ketika kita bagus pada satu hal, kita kualitasnya bukan rata-rata, mediocre, we are the best on it, kita terbaik pada hal itu, maka orang mau membayar kita dengan itu. That is profession. Ketika passion teman-teman udah berani dibayar oleh orang, that is
passion yang menjadi profesional. Itu ketemu satu garis ikigai, itu ketemu irisannya. Dan satu-satunya cara adalah lempar karya dari passion teman-teman itu ke publik. Teman-teman senang menjahit, lempar hasil jahitan teman-teman. Teman-teman senangnya nyanyi, coba bikin karya teman-teman. Orang lain senang nggak? Ada nggak orang yang mau membayar teman-teman mengeluarkan uangnya atas itu? Kalau enggak, ya itu hanya sekedar passion, bukan passion yang menjadi profesi. Dan nggak semua orang menjadikan passion sebagai profesi. Dan ini juga nggak harus. Banyak banget orang yang, dan saya lihat ada tipikal orang yang percaya bahwa profesi itu nggak harus sesuai dengan passion. Ada orang yang sebenarnya nggak suka untuk jadi seorang pebisnis, tapi dia melihat ini peluang gede banget nih untuk menggeluti satu bisnis tertentu. Akhirnya ya dia kerjain, dia pelajari. That is not my passion, but I have my own business dalam dunia itu. Jadi nggak harus passion di mana kita senang di situ kita kerja, nggak harus. Kemudian ada satu teori dalam dunia social impact yang mungkin ini akan masuk nanti dengan ikigai, yaitu ketika kita melihat segala sesuatu, temukan masalahnya. Ketika kita finding the problem, kita nemuin masalahnya, kita nanya ke diri kita sendiri, kita sebenarnya pengen ngeliat situasi atau masalah ini, ekspektasi kita tuh semana, segini misalnya. Tapi kita mundur, realitas sosialnya sekarang ada di mana? Di sini. Berarti ada gap, betul ya? Antara ekspektasi dan realitas sosial. Dan di sini ada gap, kita hadir di situ. Jadi what world need, apa yang sebetulnya dunia butuhkan untuk mengisi gap itu. Di situ nanti akan masuk ada misi yang ingin kita lakukan untuk menghasilkan satu solusi yang itu sesuai dengan passion kita. Contoh, teman-teman misalnya senang dalam dunia fotografi, teman-teman senang dalam dunia editing misalnya. Ternyata sekarang ngelihat kondisi bahwa anak muda lebih banyak ngabisin waktu di sosial media, terus teman-teman dengan passion teman-teman, apa yang teman-teman senangi, ngelihat ada sebuah fenomena sosial, tapi ekspektasinya segini, tapi realitasnya segini. Akhirnya dengan apa yang teman-teman senangi, passion teman-teman lempar ke publik, ternyata orang menghargai itu, dan teman-teman ternyata dihargai secara finansial gitu, orang mau mengeluarkan uang untuk karya teman-teman, dan that is what people need, that is what world need from you. Itu ternyata apa yang dibutuhkan oleh lingkungan, oleh masyarakat. Maka di situ masuk konsep ketiga ikigai, ketemu lagi tuh satu garisnya, bahwa ada mission di situ. Dan terakhir adalah ketika ada vacation di situ, artinya ketika dunia membutuhkan dan ketemu lagi dengan tadi profession, ternyata profesi teman-teman itu yang saat ini dunia butuhkan untuk mengisi gap tadi. That is ikigai. Ketika teman-teman berhasil menghubungkan passion teman-teman dengan apa yang dunia butuhkan dan orang sekarang sedang cari, dan akhirnya teman-teman dibayar atas passion teman-teman, itulah konsep balancing ikigai. Dan hanya orang yang kenal dengan dirinya siapa. Cara kenal dengan diri siapa gimana Kak Ser? Jawab analisa SWOT, itu paling sederhana. Strength, weakness, opportunity, threat. Apa kelebihan teman-teman? Apa weakness, kekurangan teman-teman? Apa opportunity teman-teman? Dan apa threat? Apa ancaman ke depan? Jadi meskipun kita punya profesi yang nggak sesuai sama passion, ya nggak apa-apa. Kita tetap bisa melakukan passion kita dalam satu hal. Misalnya teman-teman sukanya goes nih, atau teman-teman senangnya lari nih. Dan teman-teman bukan atlet, ya nggak apa-apa. Profesi teman-teman bukan sebagai seorang yang karena lari teman-teman terus teman-teman dibayar, nggak apa-apa. Hanya saja konsep ikigai ini membuat ada akselerasi 3-4 kali lipat dalam hidup teman-teman. Karena di situ teman-teman melakukan passion yang teman-teman senangi, otomatis teman-teman rela tidurnya sampai jam 2 malam, jam 3 malam, dan enjoy aja ngerjainnya. Dengan saat teman-teman bekerja dengan dibayar atas sesuatu yang teman-teman senangi, ternyata yang teman-teman senangi itu adalah mengisi gap kekosongan, menghasilkan solusi untuk masalah yang ada. Teman-teman bayangin, enak banget gak sih hidup kayak gitu? Tapi enak banget,
Tapi itu nggak banyak yang kayak begitu. Ibaratnya kalau dari 100%, paling banyak itu 10-20%. Dan pastikan sekiranya 10-20% kita mengupayakan kita masuk ke dalamnya. Dengan cara apa? Dengan cara we know who we are. Kenali diri sendiri. Setelah kita kenal dengan diri sendiri, ternyata yang kita bagus pada satu bidang ternyata nggak menjawab permasalahan, Kak Sally. Ya, nggak apa-apa. Itu bukan masalah. Tetap lakukan segala sesuatu dengan standar terbaik, dan terbaik itu nggak cukup, harus naik satu lagi ke excellent, maka kita tetap menjawab masalah lingkungan tadi. Dan profesi ini kan adalah tentang kita dibayar pada hal apa gitu ya, dan itu tetap jalan, dan kita balancing dengan diri kita sendiri terhadap apa yang kita senangi. Jadi ya, ini adalah balancing hidup, harus balance. Segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik, apapun. Kita terlalu mementingkan sosial, nggak melihat hak tubuh. Kita terlalu mementingkan secara profesi, nggak melihat ternyata dampak kehadiran kita ke lingkungan. Ini jadi masalah. Maka keseimbangan dari 4 tadi, antara passion, profession, vocation, dan mission, 4 hal, itu membentuk satu keseimbangan yang sering orang-orang sebut sekarang sebagai konsep ikigai. Dan kalau ada kelompok umur yang sebetulnya paling cocok untuk menerapkan konsep ikigai, itu adalah generasi milenial masuk generasi Z, bentar lagi masuk generasi alpha. Teman-teman ini semua. Kenapa? Karena teman-teman bayangin, passion anak muda sekarang nyaris adalah segala sesuatu yang sifatnya kreativitas, inovasi, betul ya? Dan itu adalah hidup, itu kunci hidup di industri 4.0, kreativitas, inovasi, kecepatan, 3 itu. Dan itu adalah yang disenangi oleh anak muda. Teman-teman sekarang boleh sambil cari nih di Google, IDN Research Institute, terus cari annual report-nya, di situ ketahuan sebetulnya milenial itu senangnya apa, kalaupun punya passion, kurang lebih passionnya dalam dunia apa aja. Masuk sebentar lagi ke generasi Z, itu tentang apa, dan itu nyaris semuanya adalah tentang 3 hal, kreativitas, inovasi, dan kecepatan. Dan 2020 ini sebetulnya menyadarkan kita bahwa hanya mereka yang punya 3 hal ini yang akan keluar jadi pemenang. Maka kalau ada orang yang bilang di balik sebuah krisis pasti ada para pemenang baru, maka krisis 2020, kelompok umur yang paling siap untuk jadi pemenang adalah teman-teman kelompok umur milenial dan generasi Z. Dan pikir demikian dulu materi pemantiknya, terus kita bisa diskusi nih ke depan. Saya serahkan dulu ke Alia. Aduh, Kak Sherly, Masya Allah. Aku sampai kayak speechless gitu dengernya tentang passion. Ini kayak materi yang apa sih, kayak sederhana katanya, cuman ternyata luas banget ya, Kak? Luas banget. Luas banget. Luas banget. Nih, buat teman-teman sahabat milenial yang mau bertanya dan diskusi bersama Kak Sherly mengenai passion atau hal-hal yang berkaitan tentang passion, boleh di kolom komentar, nanti boleh saya lihat dan nanti saya pilih pertanyaannya yang menarik tentunya ya Kak Sherly. Oh ya, nih dari Dinda Ramadhani, untuk dari tim operator boleh mikrofon dari Dinda Ramadhani diaktifkan. Halo Dinda Ramadhani. Halo Kak. Halo Kak. Dinda Ramadhani. Halo. Halo Kak. Ya, halo. Halo Kak. Kak, saya mau nanya ini Kak. Kan dari Medan Kak. Boleh. Silakan. Lebih tepatnya dari Universitas Medan. Ya. Kak Sherly, Dina mau nanya nih, kan tadi salah satu dari tipe manusia itu kan tadi ada kakak bilang itu pesimis. Nah, kita tahu nih banyak sekarang beberapa orang yang pesimis akibat dirinya tidak percaya diri, ditambah lagi di sosial media terutama
banyaknya orang yang terus dengan pesatnya berkembang sehingga menimbulkan insecure dalam diri. Nah, untuk menyikapi hal tersebut, bagaimana solusi yang tepat untuk kita ini agar tidak terlena dalam pesimis tersebut, Kak. Sifat pesimis yang ada dalam diri tersebut dan sifat insecure yang ada di dalam diri kita. Sebelumnya terima kasih ya, Kak. Oke, terima kasih Dinda atas pertanyaannya. Gimana Kak, Kak? sama-sama. Ya, semangat terus. Gimana Kak Sherly? Ya, oke, ini menarik sebenarnya pertanyaan. Sally, boleh tahu nggak Dinda sekarang berarti dari Universitas Negeri Medan ya, Dinda? Ya. Sekarang semester berapa? Ini masuk semester 5, Kak. Ini masuk semester 5 ya. Iya. Dan memang ini jadi masalah anak zaman sekarang, betul ya? Jadi karena Iya. perkembangan teknologi, otomatis positifnya banyak. Dan ayo kita lihat sisi lain, sisi negatif. Sisi di mana kita jadi hanya dengan satu kali klik kita bisa tahu bagaimana perkembangan orang. Dan yang maju makin maju. Dan ini membuat kita ngebandingin perkembangan orang lain dengan diri kita sendiri. Dan akhirnya kita ngerasa, kok dia udah sampai sana, terus saya kayak masih di sini-sini aja gitu ya. Dan akhirnya insecure. Gitulah kurang lebihnya. Iya. Sally baru aja, belum Sally rilis, tapi baru aja ngebuat video khusus ngebahas tentang ini kayak di talk gitu, tentang masalah yang Dinda bilang. Jadi memang ini lagi hype banget. Sally dapat banyak banget DM, message lewat email, lewat Facebook nanyain masalah yang Dinda tanya. Dan gak apa-apa, kita akui aja itu sebagai sebuah realitas sosial yang kita semua alami saat ini anak muda. Tapi sebetulnya ada satu permasalahan di situ. Kalau kita mau jujur. Pertama adalah kita ngebandingin diri dengan orang lain. Itu satu. Karena kalau kita punya target kita sendiri, maka kita nggak akan bandingin diri kita dengan orang lain. Kecuali kalau memang tujuannya adalah untuk improvement. Jadi kan tadi kita membahas balancing ya. Ini harus seimbang. Hidup kita tuh harus seimbang. Untuk improvement, untuk kebaikan, hal positif, terus berkembang, gak merasa eksklusif, gak merasa ilmu kita ini udah cukup, kita terus pengen nambah ilmu, kita ngelihatnya ke atas. Din. Terus lihatnya ke atas. Kok ya dia bisa sampai di situ saat umurnya begitu, sedangkan saya kok enggak ya? Padahal makannya sama-sama nasi, hidupnya sama-sama oksigen, sama-sama tinggal di Indonesia, kalau di Indonesia. Apa kuncinya kenapa dia bisa sampai di situ? Jangan-jangan mindsetnya, jangan-jangan yang dibaca, jangan-jangan. Jadi kita mulai mencari kok dia bisa di situ, kok saya enggak ya. Jadi ngelihatnya dari sudut pandang yang positif tadi, yang optimis. Bukan ngebandingin dari sudut pandang, ya dia kan enak, nggak kayak begitu.